Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Senin tanggal 4 April 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 105 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah mendengar istilah yang disebut dengan orare es orare, yang artinya sering kita identikan dengan ora et labora. Orang yang berdoa hidup dalam sebuah kesederhanaan yang kompleks, di mana manusia yang berdoa seharusnya percaya dan tidak memisahkan kehidupan tentang berdoa dan bekerja. Orare es orare, bekerja adalah berdoa. Melalui ungkapan tersebut, fokus yang harus kita tangkap bukanlah saat kita berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Berdoa adalah cara kita membebaskan diri dari kebuntuan memandang doa sebagai sebuah ritualisme yang kita lakukan. Berdoa dan bekerja adalah bagian dari hidup kita yang mendapati bahwa firman Tuhan yang kita dengar seharusnya menempatkan kita untuk memandang bahwa proses dalam beriman adalah proses untuk memberi hasil. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang nasihat Salomo untuk menjauhkan kita dari kecurangan dan kebohongan dan tidak memberikan kita kemiskinan atau kekayaan, tapi kecukupan, di mana kecukupan mampu menikmati makanan yang menjadi makanan yang diberikan Tuhan. Orang yang menanti kebaikan Tuhan dari makanan yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan orang kaya dan orang miskin. Kekayaan adalah proses dari yang dinikmati, yang dihasilkan. Namun jangan lupa untuk memandang kekayaan dan kemiskinan juga menjadi pergumulan yang membuat kita tidak mengenal Allah dan menjauhkan Allah. Mengenal Allah dari apa yang kita miliki sepatutnya menuntun kita untuk mengenal Allah yang memberkati. Dalam sebuah mazmur yang saya bacakan tadi,
yang dikenal dengan Mazmur Agur bin Yake sebagai Mazmur Salomo yang berdoa kepada Tuhan agar ia mampu menikmati apa yang menjadi bagiannya. Ia berdoa agar ia berkecukupan. Ia dihindarkan dari tindakan yang salah terhadap memandang kemiskinan dan kekayaan. Kemiskinan dan kekayaan yang disertai dengan sikap yang benar hanya membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan cemar dalam nama Tuhan. Firman yang mengajarkan kita ini memandang situasi keuangan saat ini boleh menjadi sebuah ketakutan, tapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Bila kondisi keuangan justru membuat kita jauh dari Tuhan, kita lebih takut dan menjaga hasil dari kekayaan dan kerja keras itu untuk menjauh dari Tuhan dan hidup tidak takut akan Tuhan. Kita harus segera bertobat dan mengubah sikap kita terhadap kepemilikan dari apa yang sudah kita miliki, harta benda, uang, termasuk kekayaan dan prestasi. Semuanya tak perlu dijaga, semuanya harus dinikmati dengan baik. Dan cara kita menikmatinya adalah hiduplah dengan rasa syukur dan hiduplah dengan rasa berbagi. Karena pemahaman dan pengalaman pemazmur dalam firman Tuhan ini, dia melihat banyaknya orang kaya dan orang miskin tidak mampu memandang kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan dengan cara yang benar. Jika kita mampu merawat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, jangan pernah pisahkan hidupmu berdoa dan hidupmu bekerja. Bekerjalah sebagai seseorang yang sedang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana doa adalah napas hidup orang Kristen. Saat itulah ia membuktikan bahwa ia hidup tidak menjadi orang yang hidup dalam ritualisme, tapi hidup dalam sebuah pragmatisme. Dia bekerja. Tidak baik untuk membagi yang namanya prayholic maupun workaholic, karena keduanya seharusnya dikayuh secara bersamaan di antara kedua karang kehidupan ini. Niscaya hidup perjalanan kita dapat terlewati dengan selamat dan kita menikmati bagian kita sehat, kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami rayakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan kami kecukupan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.